Iya nih tuh bakalan kangen deh nanti sama kalian. Ah biasa aja Charles, kan udah ada HP ini. Kan bisa ngeceknya kali. Ya guys. Oh iya, untuk acara wisuda nanti kalian udah pada nyiapin apa nih? Kalau aku udah nyiapin pakaian, bunga, dan lain-lain. Kalau kalian? Apa ya? Aku masih belum tahu nih. Nanti aku pikirin lagi deh. Iya nih sama. Ana juga belum nyiapin apa-apa. Kira-kira apa ya? Gimana guys? Udah cantik belum? Iya, cantik amat sih aku. Iya, kayak mama aja. Oh, please deh jadi dia yang mau SMA. Jadi harus cantik dong. Iya sih, Dil. Cuma kan gak harus dandan-dandan kayak gitu juga kali. Pada ngobrolin apa nih? Kayaknya seru banget. Iya, sekarang ketawa tadi kedengaran sampai atas. Biasa lah, ngomongin persiapan wisuda nanti. Iya, Bit. Kita berempat mau tampil spesial buat acara wisuda nanti. Ya kan, Dil? Iya dong, pokoknya kita harus tampil cantik kayak aku nih. Tapi kamu kok dandannya kamu dewasa gitu sih? Emangnya kenapa? Kan aku udah cantik. Kalau misalkan ada yang ngeliat aku kan orangnya katanya seneng. Gila, kita kan masih SMP belum tahu kali penampilan kayak gitu. Iya masa sih kan kita tampilan cantik. Masa kusuk kayak gitu? Ya nggak gitu juga dia. Kita tampil apa adanya. Yang penting harus sopan, rapi dan juga syar'i. Apalagi kalau dandan untuk dilihat orang lain kan nggak boleh. Kalau kata apa? Tabaruj. Oh iya, tabaruj. Kalau antum-antum gini-gini, apa-apa komen. Ya nggak gitu juga dia sayang. Kan kita sama teman harus ingat kan. Ya, bener-bener yang namanya makhluk perempuan itu cantik-cantik banget kayak begini. Tapi bener sih ya, yang namanya perempuan kan pasti cantik. Kalau cowok yang cantik, itu namanya makhluk jadi-jadian. Oi, astagfirullahaladzim. Makhluk jadi-jadian. Ada baik, bisa dibilang mau kejadian. Ya, maaf Dan. Lagian sih kamunya datang-datang langsung main kagetin aja. Lah, bukannya kamu kan tadi disuruh bersih-bersih. Kok nggak malah duduk santai di sini? Ya kan dari tadi juga kan udah bersih-bersih. Ya istirahatnya sebentar lah, kan capek juga sama. Udah, sana beresin. Ntar lama-lama abah datang. Ya enak kalau masih kotor. Ya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak-anak kok pada belum pulang? Pada lagi ngapain? Iya Pak Ubay, kita lagi nunggu dijemput dulu sambil ngobrolin persiapan buat acara wisuda nanti. Aduh, gila. Kok kamu itu bawanya make up sih? Kenapa Pak Ubay? Emang nggak boleh ya? Ya, nggak apa-apa sih. Kan biar cantik. Ya enggak? Ya iyalah, bilang gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nongol lah. Kamu kok masih di sini? Tadi disuruh apa? Suruh bersihin ruangan. Nah, kenapa masih di sini sana? Astagfirullahaladzim, gila. Kok bawa bedak segala macam? Jadi dandannya lo begitu juga. Padahal kan kamu masih SMP. Emang nggak boleh ya Pak, anak SMP bawa make up? Gak boleh lah. Mau SMP kek, mau SMA kek, itu gak boleh karena namanya tabarus. Iya Pak, tadi Sabta juga udah bilang kalau dandan ini namanya tabaruj. Masa sih mau tampil cantik aja nggak boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Wah, ramai sekali ini.
Sedang apa ini? Ini Pak, tadi kita lagi ngobrolin untuk persiapan wisuda nanti. Oh, ngomongin wisudanya sama Pak Aidan sama Pak Ubay. Enggak bang, saya mah tadi lihatnya ke sini mau bersih-bersih aja karena di sini ada rame-rame kumpul-kumpul jadi nimbrung. Bener Bang, nih saya juga bawa sapunya nih. Saja kamu. Iyalah. Ya sudah, nanti beres-beres dikira ya. Ya Bang, Sudah siang nih. Iya Bang. Astagfirullahaladzim, gila, apa ini? Aku kalau ini, aku masih SMP nah. Kenapa emang Umi? Anak kan cuma mau tampil cantik doang, emang nggak boleh. Bukannya nggak boleh sayang, tapi ini tidak untuk hal yang umum. Antum boleh dandan tapi tidak terlalu menarik gitu. Iya Umi, tadi saya juga udah bilang kalau dandan itu namanya tabaruj. Nah itu benar apa yang disampaikan tadi lah. Nih mumpung ada abang kita dengerin penjelasan abang ya. Ya, semuanya kita dengarkan ya penjelasan dari Abah tentang tabarus. Dikumpul di atas saja ya di kelas ya, biar lebih enak gitu ya duduknya. Yuk sama-sama ke atas. Ya udah kumpul semuanya. Ya maaf ya Abah buka masker dulu. Pengap dari tadi ya. Sudah kita sehat semuanya. Oke kita mulai ya. Tadi kita mau ngobrolkan soal apa? Tabarus ya. Tabarus kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya. Tabarus kata ulama dari kata asalnya al-buruj. Ya. Di dalam Al-Quran ada surat al-buruj, gugusan bintang-bintang. Sama tabarus yang dimaksud seperti bintang. Kalau kita lihat bintang di atas nggak ada awan, walaupun kecil kelihatan sekali ya, nampak. Jadi kalau orang bertabarus itu perempuan make up, di antara perempuan yang lain tidak pakai make up, akan nampak yang satu itu. Tuh, tabarus itu lebih kurang begitu, ya. Ada nampak yang berbeda dari salah satu dari keumuman yang lainnya. Ya. Bisa jadi make up-nya, bisa jadi pakaiannya, atau bisa anggota tubuhnya, ya. Atau yang lainnya. Ya. Anak-anakku sekalian yang Abah cintai, kalau antum belajar tentang tafsir surat An-Nur, ya, membahas juga tentang tabarus itu banyak sekali luas, ya. Nih apa mulai misalkan dari pertama kali ya, dari sejarahnya ya. Tabarus itu ya kebiasaan orang-orang kuno terdahulu. Ya, orang-orang sebelum Islam datang. Jadi kalau ada yang sekarang ibu-ibu, perempuan, remaja-remaja seperti kalian menganggap bahwa tabarus itu bersolek itu dengan indah adalah modern, salah. Kalau ada yang tabarus kita sebut oh itu orang konvensional, orang kolot, orang kuno. Kenapa? Karena sejak jauh sebelum ada Rasulullah SAW ya. Pernah ada yang belajar pada masa Fir'aun ya, di mana? Di Mesir ya. Ada namanya seorang ratu namanya Cleopatra ya. Cleopatra disebutnya dia adalah manusia setengah dewi ya, cantik. Dia pakai apa ininya, mahkota ya, diadem itu mahkota dipakai di kepalanya, rambutnya masih kelihatan. Untuk apa mahkotanya disimpan? Untuk menarik perhatian, terutama para lelaki ya, lelaki yang bukan suaminya, bukan anaknya ya. Jadi pada saat orang berbuka kepala ya, rambutnya kelihatan, yang lain-lain, dia merasa untuk menarik perhatian dengan cara apa? Dengan cara menyimpan mahkotanya. Wanita kafir ya, wanita jahiliyah pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau masih kecil ya, itu para perempuan itu bersolek ya, membuka
rambutnya. Ya memang belum ada penutup waktu itu ya, karena perintah menutup aurat belum turun. Ya, Nabi pun bahkan belum menjadi, Muhammad pun belum menjadi nabi. Ya, nah, kejahilian mereka itu diantaranya ya rambut bersolek, rambutnya, ya maaf juga kadang-kadang anggota tubuhnya diperlihatkan. Ya maaf ya, misalkan bagian dadanya diperlihatkan, lebih kelihatan sama orang dari jauh juga ya. Mungkin pinggulnya apa saja ya, betisnya dengan cara apa, pakaiannya diangkat gitu ya. Ada lagi pakai apa ini kalau perhiasan ini, gelang ya, pakai gelangnya yang banyak, mungkin 1 kilo 2 kilo gitu ya. Ya, jadi perempuan jahiliyah memang begitu. Dia akan melewati laki-laki supaya menarik perhatian laki-laki. Kecek. Oh tuh ya, gelangnya tuh. Gak cukup gelang dengan di kaki. Apa yang kaki namanya? Hah? Abah nggak tahu namanya tuh, di kaki. Kalau sekarang banyak, masih orang India juga banyak ya. Nah kalau orang Muslim sekarang banyak yang seperti itu, muslimah, berarti dia orang kuno. Termasuk tabarruj ya. Terus, nah kemudian ketika Islam datang, ya Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Surat 33 ayat 33 memerintahkan kepada kaum muslimah ya, agar apa? Agar kaum muslimah itu tinggal di dalam rumah. Waqarna fi buyutikum, berdiamlah kalian para wanita di dalam rumah-rumah kalian. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh betah di rumah. Ya, para perempuan itu betah di rumah, jangan banyak-banyak keluar rumah karena akan menggoda atau tergoda dengan laki-laki. Ya, kalau menggoda, tergoda, kemudian dilanjutkan dengan cara-cara yang benar, pernikahan sesuai syariat dan seterusnya, ya itu boleh. Tapi kan banyak kan, ya yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian dilanjutkan kata Allah SWT, wala tabarrujna, ya, wala tabarrujna, janganlah kalian bertabarruj. Ya, bagaimana tabarrujnya? Tabarruj ya, jahiliyah, ya. Jadi tabarrujnya jahiliyah awulan, ya. Seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Gitu ya. Yang anak sebutkan tadi, yang abah sebutkan tadi ya. Bagaimana sejarahnya, seperti apa. Ya, jadi diperintahkan jangan diam saja di rumah, akhwat gitu ya. Yang kedua, ketika kita keluar rumah tidak boleh tabarruj. Ya, memancing perhatian orang lain, terutama lelaki ajnabiyah. Apa lelaki ajnabiyah? Ajnabiyah itu lelaki asing, lelaki yang secara hukum boleh dinikahi. Kalau lelaki yang tidak boleh dinikahi itu namanya lelaki tidak asing. Siapa? Ayah, kakek, paman, keponakan, ya, mertua, itu bukan lelaki asing, artinya boleh. Nah, terutama suami. Nah ya, abah beri nasihat nih sama antum, walaupun antum anak SMA, SMP, insya Allah masih ingat ya. Kalau antum berhias, bersolek untuk suami antum bahkan dapat pahala, ya, masya Allah. Ya, jadi kalau tadi dengar-dengar katanya kok mau cantik aja nggak boleh, bukan. Mau cantik boleh, tapi diatur di dalam Islam, begitu ya. Jadi nggak dilarang, ya. Hanya cantiknya untuk siapa? Untuk siapa? Suami ya. Jadi kalau kalian cantik, misalkan kemudian tanda petik maaf dinikmati, diliatin, prototin sama orang-orang, apalagi sampai digoda. Kira-kira suami kalian ridho nggak? Nggak ridho ya. Bahkan para laki-laki bisa berdosa gara-gara istrinya bersolek tabarruj keluar rumah. Ya.
anak-anakku sekalian, Islam membuat itu, Allah membuat aturan itu karena Allah Maha tahu ya tentang kita. Ya, jadi bukan mau ribet, bukan. Ya, tadi ya, coba kalau misalnya ya maaf saja perempuan, seorang istri mau ke warung sebelah beli jarum aja harus mandi dulu, make up dulu gitu loh ya. Di rumah mah misalkan nggak pakai make up, suaminya dipertontonkan ya yang begitu, sementara tetangganya di sebelah dia pakai make up gitu ya. Nah itu fitrah manusia ya, akan ada ketidakaturan kalau tidak diatur ya. Jadi tabarut itu hukumnya menjadi haram ya, diharamkan ya. Dari anak-anak dari sekarang kita harus membiasakan supaya nanti kita sangat terbiasa ketika misalnya sudah berkeluarga atau gitu ya. Ada pertanyaan? Ada anak-anak siapa? Ada? Tidak ada. Nih, abang mau tanya, kalau perempuan nggak boleh tabarus, kira-kira laki-laki boleh tabarus nggak? Nggak boleh. Kenapa Intan? Ya. Tabarus itu memang larangan khusus pada wanita, karena perkaranya adalah perkara wanita. Lah, pertanyaan abang begini, apakah laki-laki boleh tabarus? Lah wanita aja nggak boleh, apalagi laki-laki. Sangat nggak pantas ya. Misalkan abah nih di make up, pulang dari sini ke salon di make up gitu, terus abah pakai mukena gitu, pakai kerudung gitu, wah pulang keluar cantik amat abahnya. Nggak boleh ya. Laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan pun tidak boleh menyerupai laki-laki ya. Begitu ya, tolong diingat-ingat lagi di rumah, baca ya, pahami. Kalau nggak paham tanya ke ustadz-ustadz di sekelilingnya ya. Surat Al-Ahzab ayat 33, 32 juga sama. Pertama, perintah pada kita untuk menutup aurat terlebih dahulu. Menutup aurat itu apa? Seluruh ya, kalau perempuan semuanya ya, kecuali wajah dan telapak tangan ya. Nah, ada wajah telapak tangan gak apa-apa dilihat orang lain, tapi ya maaf ya Dila, jangan sedih. Abah sayang sama kamu, sama yang lain juga. Abah ngasih tahu ya bahwa itu jangan lagi dilakukan ya. Sudah kita diperbolehkan memperlihatkan tangan sama wajah kita, jangan dibuat semenarik mungkin untuk orang lain ya. Ya, kalau kita belajar lebih dalam lagi, sebetulnya masih banyak ya hal-hal yang menjadi kategori tabarruj ya. Mungkin ada yang pernah pakai parfum ya, pakai parfum, wanita pakai parfum, kemudian berjalan di sekitar itu ada laki-laki, kemudian laki-laki merasa tertarik ya. Kata Rasul yang begitu namanya berzina, padahal si perempuan itu tidak berzina ya. Jadi perempuan memakai minyak wangi pun di hadapan laki-laki itu sudah tidak boleh, bisa masuk kategori tabarruj ya. Begitu luas ilmu Islam, tapi Islam itu mengajarkan kita agar kita selamat ya. Alhamdulillah bagi kita yang percaya adanya Allah dengan sifat-sifatnya. Allah melihat apa yang kita lakukan ya. Walaupun tadi misalkan niatnya kita ingin kabar supaya kelihatan cantik saja, tidak bermaksud menarik perhatian laki-laki orang lain, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Dan Allah memerintahkan para malaikat mencatat, oh hari ini Anggun membuat kebaikan, melakukan amal baik ya, dicatat kepada malaikat ya. Nah, kemudian terakhir keimanan kita kepada hari akhirat ya. Di hari akhirat nanti kita akan dihisab, dihitung, diperlihatkan amalan kita. Kalau timbangan kebaikan totalnya perbuatannya baik, walaupun sebesar zarrah,
ya sebesar jarok kecil atom itu yang nggak kelihatan sama mata, itu akan dibalas dengan kebaikan surga. Sebaliknya, kalau timbangan keburukannya lebih banyak walaupun sebesar jarok, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya, demikian apa sampaikan nasihat Abah pada hari ini ya. Sebenarnya Umi juga sudah paham ya. Lain kali insya Allah sama Umi ya. Kalau antum kan awam, boleh ngobrol konsul ya dengan Umi ya, jangan dengan Abah. Dengan Abah malah laki-laki banyak yang juga belum paham masalah perempuan ya. Antum juga kan mungkin lebih enak ya dengan sesama perempuan. Ya, demikian dari Abah. Coba Apa sih mengukur? tadi bener enggak? Ya dengar lah. Kenapa? Tadi itu lain kali cowok itu nggak boleh pakai make up. Duh, emangnya itu cowok apaan?